Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Syifatul Kenia di belakang 0240. Saya dari kelompok 8 dengan beranggotakan yang pertama Arini Erina Fatin di belakang 0233 dan Fitria Apriani Sitompo dengan di belakang 0255. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu tentang ibadah, dan saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu prinsip ibadah. Di mana mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip paling dasar dalam ibadah adalah tauhid, di mana yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Semua bentuk ibadah harus dituju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutunya dengan apapun. Dan di mana tauhid menjadi fondasi utama ibadah. Tanpa tauhid, ibadah yang dilakukan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, seorang muslim harus membersihkan keyakinan dari segala bentuk syirik, baik yang tampak jelas maupun yang tersembunyi dalam hati. Nah, contohnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu karena kesadaran bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bukan karena takut kepada manusia. Yang kedua, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi masalah seperti sakit, kesulitan ekonomi, atau ujian hidup. Yang ketiga adalah tidak mempercayai jimat, ramalan, atau benda tertentu sebagai sumber keselamatan dan keberuntungan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, tauhid mengajarkan manusia untuk menggantungkan harapan dan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan makhluknya. Yang kedua adalah kita harus ikhlas, di mana ikhlas berarti memurnikan niat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dicampuri kehidupan untuk dipuji dan dihormati atau mendapatkan keberuntungan duniawi. Ikhlas adalah urusan hati, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas ibadah. Sebuah ibadah yang tampak besar di mata manusia bisa menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan tanpa keikhlasan. Sebaliknya, amalan kecil bisa menjadi sangat bernilai jika dilakukan dengan ikhlas. Nah, contohnya yang pertama itu bersedekah kepada orang yang membutuhkan tanpa mengumumkan kepada orang lain. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan belajar tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, menjadi guru atau mahasiswa yang sungguh-sungguh dalam tugasnya karena ingin mencari ridho Allah. Di mana ikhlas melatih manusia untuk beramal tanpa bergantung pada penilaian manusia, tetapi hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah prinsip sesuai syariat, di mana mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ibadah dalam Islam tidak boleh dilakukan sembarangan, tetapi ibadah harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membedakan ibadah dalam Islam dengan kebiasaan atau tradisi semata. Dan di mana Rasulullah adalah teladan utama dalam beribadah. Cara beliau salat, puasa, berdoa, dan berakhlak menjadi pedoman bagi umat Islam sepanjang zaman. Contohnya seperti melaksanakan sholat sesuai rukun dan syariatnya, seperti berdiri, ruku, sujud, dan tumakninah. Dan yang kedua, berpuasa Ramadan sesuai ketentuan waktu dan adabnya.
Yang ketiga adalah tidak menambah atau mengurangi tata cara ibadah yang telah ditetapkan syariatnya. Nah, di mana prinsip ini mengajarkan bahwa niat baik saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan cara yang benar. Nah, yang keempat adalah prinsip niat dari hati, di mana niat itu adalah penentu nilai suatu perbuatan dalam Islam. Niat berada dalam hati dan menjadi pembeda antara ibadah dan aktivitas biasa. Dengan niat yang benar, kegiatan sehari-hari dengan berbuat menjadi ibadah. Tanpa niat, ibadah ritual pun bisa kehilangan maknanya. Contohnya seperti berniat dalam hati sebelum salat atau puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar dengan niat mencari ilmu agar bermanfaat bagi diri dan orang lain. Yang ketiga adalah bekerja dengan niat mencari nafkah halal dan untuk keluarga. Nah, di mana prinsip niat mengajarkan bahwa Islam tidak hanya melihat apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa hal itu dilakukan. Nah, yang kelima adalah prinsip istiqomah, yaitu kita harus konsisten, di mana istiqomah berarti melakukan ibadah secara terus-menerus dan konsisten. Nah, meskipun sedikit, Islam tidak menuntut ibadah yang berlebihan, tetapi menekankan kesinambungan, di mana ibadah yang dilakukan secara rutin membentuk kebiasaan baik dan memperkuat keimanan seseorang. Contohnya, menjaga sholat 5 waktu secara rutin setiap hari. Yang kedua, membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat, tetapi dilakukan setiap hari. Yang ketiga adalah membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, di mana istiqomah mengajarkan kesabaran dan ketekunan dalam beribadah. Yang keenam adalah prinsip keseimbangan atau wasatiyah, di mana Islam adalah agama yang seimbang dan moderat, di mana ibadah tidak boleh dilakukan secara berlebihan hingga melalaikan kewajiban lain seperti belajar, bekerja atau menjaga kesehatan. Keseimbangan menunjukkan bahwa memperhatikan kebutuhan rohani dan jasmani manusia. Contohnya, mengatur waktu antara ibadah, belajar, bekerja, dan istirahat. Yang kedua, berpuasa sunnah tanpa mengganggu kesehatan atau tugas utama. Yang ketiga adalah tetap memperhatikan keluarga dan tanggung jawab sosial meski rajin beribadah. Jadi, prinsip ini menghindari umat Islam dari sikap ekstrem dalam beragama. Yang ketujuh adalah prinsip bahwa ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan, di mana dalam Islam ibadah tidak terbatas pada ritual di masjid. Akhlak, muamalah, dan perilaku sosial juga termasuk ibadah apabila dilakukan dengan sesuai syariat dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan Islam, di mana kehidupan sehari-hari menjadi ladang ibadah. Contohnya, bersikap jujur dalam ujian dan pekerjaan, menghormati orang tua dan guru, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah, dan menolong sesama tanpa membedakan latar belakang. Jadi, dengan prinsip ini, seorang muslim menjadikan hidupnya penuh nilai ibadah. Baik, sekianlah materi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.